Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, saya mempunyai satu pak kopi Flores Robusta. Sebetulnya saya suka yang Arabica, tetapi kebetulan ada orang yang ngasih saya di Robusta ini, maka tetap saya bikin karena juga rasanya masih oke. Tetapi Arabica itu rasanya kecut-kecut sepet, itu membuat selera saya naik dan itu merasakan bagaimana enaknya kopi itu. Suatu saat saya menghidangkan mau membuat kopi dan kemudian sudah saya ambil packingnya kopi ini, saya buka lalu saya masukkan ke dalam cangkir. Jatuh ternyata dan akhirnya di atas meja tumpah serbuk kopi itu. Aduh, ini barang berharga ini. Maka kemudian saya kumpulkan dengan kertas yang agak keras atau kaku, saya masukkan ke dalam gelas yang kering, lalu gelas itu baru saya masukkan ke sini. Tetapi pada saat di gelas, saya mencoba untuk mengkorek-korek mana kotoran-kotoran dari atas meja. Sisa-sisa nasi, sisa sayur, kemudian juga kotoran-kotoran yang lain saya singkirkan. Kalau dibuang, sayang. Lalu kemudian saya buat kopi lagi setelah disingkir-singkirkan, setelah dipilah-pilah, dan kemudian rasanya masih nikmat. Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini bicara tentang kapan anak manusia menyatakan dirinya. Orang-orang bertanya, kapan kepada Yesus? Kapan anak manusia menyatakan dirinya? Lalu Yesus mengatakan, seperti pada zaman Nuh, bagaimana orang makan dan minum, kawin dan dikawinkan, mempunyai kegiatan sehari-hari, tetapi ketika Nuh sudah masuk ke perahu, kemudian air bah datang dan banjir di mana-mana menghancurkan mereka. Maka kemudian saat itu anak manusia menyatakan, sama seperti Lot, bagaimana Lot dan keluarganya lari terbirit-birit meninggalkan Sodom karena dihancurkan, dan Lot kemudian melihat bagaimana di awan penuh dengan api dan belerang yang kemudian menghancurkan bumi itu, dan mereka selamat. Maka itulah anak manusia. Maka pada saat datang anak manusia menyatakan diri, nanti akan ada dua orang di pembaringan, yang satu akan dibawa, yang lain ditinggal. Ada dua wanita yang sedang menghilang, yang satu akan dibawa, yang lain akan ditinggal. Maka ingatlah semuanya itu. Lalu Yesus mengatakan, barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, dia kehilangan nyawanya. Barang siapa memberikan nyawanya, dia akan menyelamatkannya. Lalu para murid bertanya, kapan itu guru? Yesus mengatakan, di mana ada bangkai, di situ pasti ada burung nasar. Bukan burung nyasar, nasar, ya. Saudara-saudari yang terkasih, pada saat Allah menyatakan diri, anak manusia menyatakan diri sebagai hakim atas dunia, akan ada proses pemilahan dulu. Kita tahu bacaan-bacaan ketika perayaan Hari Raya Kristus Raja, yaitu ketika nelayan sedang mendapatkan banyak ikan, maka akan memilah-milah yang baik akan di sebelah kanan, yang buruk atau yang tidak berkualitas akan ditaruh di sebelah kiri, ikan-ikan itu, dan dimasukkan ke dalam pasu atau tempat ikan. Atau antara kambing dan domba, yang kambing ditaruh di sebelah kiri, yang domba di sebelah kanan, sehingga semuanya akan terpilah mana yang baik, mana yang jahat. Yang jahat akan masuk ke dalam api, di mana ada kertakan gigi alami dan juga abadi. Di satu sisi akan ada orang-orang yang diselamatkan,
dengan penuh dedikasi mereka selalu memuliakan Tuhan. Maka pemilahan itu sudah terjadi di dunia ini. Apakah kita akan dipilah-pilah, dimasukkan sebagai golongan orang-orang pengikut Nuh yang masuk bahtera, pengikut Lot yang lari dan tidak menoleh ke belakang, seperti istri Lot yang menoleh dan akhirnya binasa? Atau sebaliknya, kita menjadi orang yang mengolok-olok Nuh, yang tidak ikut masuk ke dalam bahtera dan lenyap mati. Dan orang-orang yang menengok ke belakang atau yang mau tetapi mengikuti Lot, mereka tidak mau mengikuti Lot dan tinggal di kota Sodom. Mereka dihancurkan. Saudara-saudari yang terkasih, dalam kehidupan sehari-hari saya menemukan ada seorang ibu yang selalu memberikan, kalau dia masak itu selalu memberikan kelebihan dari masaknya itu. Itu ibu dari seorang Romo yang pernah men-sharingkan hidupnya. Dia berasal dari kampung di daerah Perumasan, di mana di situ Gua Maria terkenal dan pertama kali pembaptisan di tanah Jawa ini. Di situ Romo Van Lith membaptis. Maka sekarang tempat untuk membaptis, sungai itu menjadi Sendang Sono, di mana banyak orang bersiarah di situ. Ibu dari Romo itu, dia setiap masak selalu dilebihkan, karena setiap orang mungkin datang lewat depan rumahnya membutuhkan makanan. Kalau sudah habis, maka tidak ada yang sisa lagi dan orang itu tidak bisa makan atau terbantu. Tetapi kalau dilebihkan 1-2 porsi dalam memasak, tidak banyak menambah, tetapi sangat berguna bagi orang yang lewat. Entah orang yang sedang merumput dan belum sempat makan, orang yang lewat yang pada saat itu kehausan, dia bisa minum dari gentong yang di depan rumah dan makan makanan yang ada. Atau pauper itu orang yang minta-minta makan supaya kenyang, dia pun juga akan mendapatkan berkat di situ. Kecil-kecil setiap hari 1-2 porsi itu akan menabung bagi kita untuk dimasukkan di dalam kawanan domba, dimasukkan di dalam kawanan Lot atau Nabi Nuh, dimasukkan di dalam orang-orang yang dibawa oleh Tuhan untuk masuk di dalam kerajaan Allah bersama anak manusia. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.